Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sharing kita dalam kuliah distosia bahu ya. Saya izin share screen sebentar. Oke. Ya. Kita lanjutkan tentang distosia bahu. Apa itu distosia bahu? Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Ini distosia bahu ini adalah sebuah kegawatan obstetri ya. Sebuah kegawatan di mana terjadi kegagalan untuk melahirkan bahu secara spontan, menempatkan ibu dan bayi berisiko untuk terjadinya trauma. Jadi kalau misalnya kita sudah memahami bagaimana sih bayi itu lahir ya. Jadi kepala lahir, kemudian diikuti oleh bau dan kemudian diikuti oleh keseluruhan bayi lahir. Itu yang normalnya seperti itu ya. Jadi kepala duluan, itu presentasi kepala. Nah, yang disebut distosia bau di sini adalah kepalanya lahir, kemudian bahunya ini nggak mau lahir gitu ya. Baunya nggak mau lahir. Nah, ini bisa terjadi kegawatan. Nah, kegawatan ini harus kita tolong. Kalau misalnya kita tidak mengetahui prinsip-prinsip cara penolongannya, maka bisa menyebabkan bayi ini bisa meninggal ya di jalan lahir. Nah, ini insidensinya berkisar antara 0,3 sampai 1% ya. Nah, pada berat badan bayi di atas 4.000 gram, ini insidensinya meningkat menjadi 5 sampai 7%. Nah, pada berat badan bayi lebih dari 4.500 gram, insidensinya naik menjadi 8 sampai 10%. Jadi memang ini berkaitan juga dengan taksiran berat janin istilahnya taksiran berat janin sebelum terjadinya proses persalinan. Jadi sebenarnya ini bisa kita prediksi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan semua persalinan walaupun prediksinya ini aman-aman saja tapi ternyata bisa terjadi distosia bahu. Jadi itu bisa juga terjadi. Jadi intinya semua tenaga kesehatan yang istilahnya melayani persalinan maka harus siap dengan penanganan distosia bahu. Nah, pada umumnya ini disebabkan oleh deformitas panggul atau ukuran ekstrim tubuh bayi yang menyebabkan kegagalan bau untuk melipat mengikuti subuh panggul ya. Nah, fase aktif dan persalinan kala 2 yang pendek pada multipara menyebabkan penurunan kepala yang terlalu cepat. Ini tidak diimbangi dengan akomodasi bau melalui pintu atas panggul sehingga kemajuan proses lahirnya tubuh bayi mengalami hambatan. Jadi nggak bisa simetris majunya gitu. Itu juga bisa ya istilahnya patofisiologinya bisa seperti itu. Faktor risikonya jelas yang pertama kita sudah singgung tadi yaitu makrosomia di mana berat badannya 4.000 gram. Yang taksiran berat janin pada kehamilan ini ya artinya lebih dari 4.000 ya, dan ini bisa dicek juga dengan USG ataupun dengan tinggi fundus uteri ya. Jadi kalau tinggi fundus uteri kok curiganya kok ini kayaknya makrosom ini ya, udah dirujuk saja gitu di PPK 2 ya. Kemudian riwayat persalinan dengan bayi makrosomia, kemudian riwayat keluarga dengan makrosomia. Nah, yang berkaitan dengan makrosomia ini tentu diabetes gestasional ya, atau diabetes penyakit gula ya gampangnya yang memang timbul pada saat gestasi, pada saat hamil. Kemudian bisa multiparitas, yang terakhir adalah persalinan lewat bulan. Jadi lewat bulan di mana bayinya memang semakin lama semakin besar kan, tentunya berat badannya bertambah. Nah, untuk prognosis itu sendiri, tentu ini bisa menyebabkan kompresi tali pusat, kemudian kerusakan plexus brachialis, terus Duchenne palsy, yaitu kerusakan pada nervus cervicalis ya, cervical 5 dan 6, kemudian paralisis clampe ya, paralisis nervus cervical 8 dan torakal 1, serta bisa menyebabkan patah tulang ya, fraktur klavikula, fraktur humerus gitu ya. Terus kemudian asfiksi janin dan yang paling berat adalah kematian bayi. Ini dia gambarnya ya. Jadi pada proses persalinan kala 2 ini kepalanya bisa lahir, tapi kemudian bayinya ini nggak bisa lahir ya. Jadi ini jadi problema tersendiri ya.
Kalau istilahnya kalau memang dia nggak bisa lahir lama-lama ya akhirnya ini ya terjadi entrapment of cord. Jadi tali pusatnya juga bisa terentrap ya, artinya itu dia terjebak begitu ya. Akhirnya bisa tergencet juga tuh ya. Terus kemudian inability of child's chest to expand properly ya. Jadi memang juga terjadi apa namanya gangguan karena bayinya sudah keluar, terus kemudian apa namanya chestnya atau dadanya juga belum bisa berkembang sempurna, jadinya nggak bisa keluar ya. Jadi bisa ada gangguan gitu. Terus kemudian ada severe brain damage or death if child is not delivered within minutes ya. Jadi bisa terjadi kematian ya. Oke, nah ini dia nih. Nah, pada pertolongan yang sebenarnya semua apa namanya, semua persalinan itu kan mempunyai risiko ya, meskipun ini gambar persalinan normal pun ketika tariknya terlalu kuat pun juga bisa terjadi brachial plexus, apalagi kalau terjadi distosia bahu gitu ya. Nah ini dia nih bahu ya, ini distosia bahu di sini. Nah distosia bahu ini nggak bisa lahir ketika kita tidak tahu prinsip-prinsip penanganan untuk melahirkan bahu seperti apa pada distosia bahu, maka yang terjadi penolong ini akan menarik sekuat tenaga dia begitu ya. Harapannya ya biar lahir. Tapi kalau misalnya memang dia nggak ngerti prinsip-prinsipnya, maka tarikan ini akan menyebabkan ini loh. Ini injury pada plexus brachialis. Itu tadi yang terjadi paralisis macam-macam tadi ya yang disebutkan di awal ya. Jadi ini ada merahnya nih ya, gambar kayak ada robekan begitu, terjadi injury, ini terjadi paralisis nervus dari brachialis. Nah, brachialis ini hubungannya dengan nanti dengan lengan atas ya. Jadi kita harus tahu bagaimana prinsip penanganan distosia bahu. Untuk pengelolaan umum ini ya jelas waspadai distosia bahu pada setiap persalinan. Ya meskipun kita bisa prediksi bahwa oh ini TFU-nya sepertinya aman kok, nggak terlalu besar bayinya begitu misalnya ya. Tapi ternyata dia juga bisa terjadi distosia bahu juga bisa ya. Jadi intinya kita harus siap pada semua persalinan itu bisa jadi terjadi distosia bahu. Ya, yang kedua adalah deteksi dini makrosom, itu juga penting ya. Yang dengan cara apa ya ANC teratur, kita cross check TFU-nya seperti apa, kita bandingkan dengan taksiran berat janin dari USG-nya seperti apa, kita bandingkan nih dua-duanya. Kalau memang itu aman, istilahnya sudah faktor risikonya bisa kita tekan gitu ya. Yang ketiga adalah proaktif bedah sesar pada makrosom. Jadi memang kalau misalnya sudah terdeteksi, oh kok ini lebih dari 4.000 ya proaktif aja ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa kalau makrosom itu kan lebih dari 4.500. Kenapa nih baru 4.000, 4.100 kita makrosom. Nah, itu tergantung dari ras mana begitu ya. Jadi kalau yang di buku-buku textbook kalau memang itu dia ada ras dari Eropa atau Amerika begitu ya, mungkin orangnya tinggi-tinggi begitu, mungkin istilahnya cut point-nya ya 4.500 ke atas ya. Tapi kalau kita ras Asia, apalagi orang Indonesia di mana postur tubuhnya juga jelas berbeda, maka kita tidak bisa pakai cut point yang ada di sana ya, di Amerika atau di Eropa. Kita pakai cut point-nya adalah 4.000 gram. Ya kalau memang udah taksiran berat janinnya juga di atas 4.000, kemudian TFU-nya juga mengkonfirmasi juga, katakanlah di atas 39 atau di atas 40 ya, kita proaktif bedah sesar aja ya. Oke, ini ciri-ciri ketika lahir ya. Kepala lahir kemudian tidak bau, nggak bisa lahir sampai seperti itu ya. Ada namanya turtle sign ya. Jadi seperti kepala kura-kura begitu ya, badannya nggak bisa lahir dan dia bisa akhirnya membiru dan dia bisa mati seperti itu. Nah, jadi prinsip pertama ya kita harus tahu nih diagnosis distosia bahu ya. Pengetahuan tentang distosia bahu ini sangat penting sekali dan Anda juga harus tahu bahwa ini terjadi kegawatan ya. Kita sedang menghadapi diagnosis distosia bahu itu harus ditegakkan secara cepat. Ya, kenapa? Kalau kita nggak ngerti distosia bahu, otomatis kita nggak ngeh bahwa ini adalah distosia bahu, kita nggak paham ini distosia bahu, sehingga penanganannya juga bisa terlambat. Begitu ya. Jadi intinya adalah ciri-cirinya ketika kala 2 dan kepala sudah bisa berhasil lahir, tapi kemudian
tidak diikuti dengan lancar dari lahirnya bau, maka itu namanya distosia bau. Nah, untuk cara melahirkan distorsi bau, kalau memang Anda atau kita semua ketemu distosia bau, maka prinsip pertama adalah penanganannya dengan nama macrobed maneuver ya. Macrobed maneuver itu adalah ini kita lihat ya, kalau orang persalinan itu posisinya litotomi seperti ini. Nah, macrobed maneuver itu adalah posisi di mana tangan ibu ini menarik, bukan menarik ya, istilahnya penolong ya, dipimpin oleh leader atau pemimpin persalinan ya, leadernya itu memberikan instruksi supaya kakinya pasien ini yang sudah posisi litotomi ini lebih ditarik begitu ya, lebih diposisikan dia mengarah ke kranialnya ibu gitu ya. Nah, kita lihat nih kalau misalnya posisi gambar yang ada di sebelah kiri nih ya, posisi ini pahanya adalah tidak terlalu ditarik begitu dengan dibandingkan yang pahanya memang betul-betul ditarik begitu ya, ditarik betul-betul diposisikan ke arah kranial. Kita lihat ini lubangnya jalan lahirnya ini semakin lebar ya dibandingkan dengan yang sebelah kiri ini jadi beda. Jadi prinsip pertama penanganannya adalah macrobed maneuver dengan harapan dengan ketika sudah melakukan macrobed maneuver maka tercipta suatu ruangan yang cukup untuk bahu yang akan lahir. Jadi instruksi aba-aba itu emang harus sejalan ya, harus betul-betul kompak ya antara leadernya ketika sudah menemui macrobed maneuver, maka dia harus betul-betul, wah ini distosia, ayo kita lakukan macrobed maneuver. Nah itu asistennya juga harus sigap melakukan macrobed maneuver dengan aba-aba 1, 2, 3 ditarik maksimal gitu ya. Terus kemudian tetap pemimpin persalinan mencoba melahirkan bau anterior ya. Jadi itu simultan secara bersama-sama seperti itu. Jangan satu persatu ya. Ini prinsip pertama ya. Prinsip kedua adalah kalau macrobed maneuver itu gagal, maka prinsip penanganan kedua namanya adalah atau anterior disinfarction atau gampangannya adalah ya, pelepasan atau rilis dari anterior part of the body of the fetal. Jadi dicoba diinspeksi bagian-bagian depan dari janin. Ada dua yang masuk dalam anterior disinfarction. Yang pertama adalah Masanti maneuver, yang kedua adalah Rubin maneuver. Ya, Masanti maneuver disebut juga suprapubic pressure. Jadi ada penekanan dari atas ya, suprapubik ya, di atas suprapubik. Yang namanya suprapubis itu bukan fundal pressure ya, bukan penekanan pada fundus ya, tapi suprapubik ya. Harapannya ini tangan pemeriksa ini menekan bagian bau anterior. Jadi ditekan begitu ya modelnya ya. Nah, abdominal approach suprapubic pressure apply with heel of clasped hand. Jadi dengan ini ya, istilahnya dengan heel-nya dari tangan ya. Pertemuan antara tenar dengan hipotenar ya. Heel of clasped hand from the posterior aspect of the anterior shoulder to dislodge it. Jadi memang ditekan-tekan begitu, kayak gerakannya kayak mirip resusitasi jantung paru ya. Ditekan-tekan seperti itu ya. Harapannya yang bahu anteriornya lepas. Nah, sembari itu sebenarnya pasien juga kita minta tetap mempertahankan posisi macrobed maneuver dan pemimpin persalinan juga berusaha untuk melahirkan bau janin dengan cara melahirkan bau anterior ya, dengan cara tetap memegang kepala janin kemudian dilahirkan bau, ditarik ke inferior untuk melahirkan bau anterior. Ini ya suprapubic pressure yang pertama, Masanti maneuver. Yang kedua namanya Rubin maneuver. Ini juga anterior disinfarction ya. Jadi dengan pendekatan vaginal ya, approach vaginal, adduction of anterior shoulder by pressure apply to the posterior aspect of the shoulder. The shoulder is pushed toward the chest. Jadi bau anterior tangan pemeriksa yang gambar B ini masuk ya,
masuk sampai dalam, ini mencari bau anterior ya. Kemudian bau anterior ini disapukan ke arah dada dari janin. Ya. Nah, ini pun mungkin tangan pemeriksaan nggak bisa masuk semua ya. Jadi yang masuk cuma jari-jarinya aja, tapi apa namanya, diusahakan meraba bau janin ya, dimasukkan seperti itu ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan episiotomi dan no fundal pressure ya. Ini Rubin manuver namanya. Nah, Rubin manuver ini juga seyogianya dilakukan secara simultan ya. Secara simultan dalam artian ya kalau asistennya cukup, tentu ada yang tetap mempertahankan macrobed, tentu juga ada yang istilahnya tadi ya, ini ya, Masanti manuver juga dilakukan, terus kemudian Rubin manuver dilakukan. Nah, pemimpin persalinan juga secara simultan melakukan persalinan, pertolongan persalinan bau ya, bau anteriornya. Jadi ada 3 begitu. Oke. Kalau itu gagal, masih ada lagi manuver namanya corkscrew atau Woods manuver. Nah, Woods manuver ini adalah memutar bau belakang menjadi bau depan. Jadi diputar seperti ini. Kita lihat nih. Sorry ya. Nah, diputar ini yang sebelah belakang nih ya, bau belakang ini kelihatannya ini kok susah ya, diputar nih balik nih, diputar nih arahnya, diputar ke depan seperti itu. Harapannya ketika diputar bau belakang jadi bau anterior dan anteriornya bisa lahir. Itu namanya Woods ya, manuver Woods screw. Nah, manuver Woods screw ini juga harapannya juga dibarengi dengan tadi juga macrobed positionnya. Jadi memang harus dilakukan secara kombinasi begitu ya untuk meningkatkan keberhasilan. Nah, prasat berikutnya adalah melahirkan bau belakang ya. Kalau ini namanya Swart atau Dixon ya, dan Dixon. Nah, kalau tadi bau belakangnya diputar jadi depan, kalau yang Swart ini adalah bau belakangnya dicoba diraih untuk dilahirkan. Nah, di sini hati-hati. Kita harus melahirkan di sini tuh harus tahu tangannya gerak pergerakan tangan dari si janin itu kemana. Kalau disapukan ke depan itu lebih aman ya. Jadi artinya kita meraih dari tulang humerusnya, terus kemudian tulang humerusnya itu kita sapukan ke chest atau ke dadanya, itu mungkin lebih aman ya. Tapi hati-hati jangan langsung asal tarik begitu ya. Kalau asal tarik itulah yang bisa menyebabkan fraktur nanti. Bisa menyebabkan patah ya. Patah dari tulang humerus atau mungkin klavikulanya patah gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Dan kita bayangkan bahwa di situ medannya sangat sempit sekali ya. Mungkin tangan pemeriksa juga yang bisa masuk cuma jari-jarinya aja begitu. Oke ya, ini yang diambil bau belakang dulu ya. Contoh nih gambar A, dia distosia bau. Kemudian B, ini tangan pemeriksa ini meraih jarinya ya atau tangan ya, wrist-nya ini. Kemudian dia akhirnya bisa lahir yang bau belakang ya. Terus kemudian ini ABC ya, ABC, D, E, bau belakang, terus kemudian baru bau depan, atau dikombinasi bau belakang dilahirkan sebagai bau depan. Jadi itu seperti itu ya. Nah, terus berikutnya adalah manuver Zavanelli, yaitu manuver dengan mengembalikan kepala posisi occiput anterior atau posterior bila kepala janin telah berputar dari posisi tersebut dan memfleksikan kepala bayi dan mendorong masuk kembali ke vagina. Ya, saya juga membayangkan ini akan sulit ya, tapi di teori-teori ada ya. Tapi ini jarang sekali digunakan ya. Hanya dilakukan apabila persalinan dilakukan di kamar operasi dan kondisi siap sesarea. Jadi memang kondisi ini sangat spesial ya. Bayi dapat diselamatkan apabila tidak terjadi kompresi tali pusat ya. Paling sering digunakan pada seksio sesarea dengan deep transverse arrest, dan untuk relaksasi uterus bisa diberikan terbutalin 250 mg subkutan. Zavanelli ya. Manuver lain yaitu dengan kleidotomi dan simfisiotomi, yaitu mematahkan ya. Sengaja mematahkan, kleido itu adalah tulang klavikula ya. Atau simfisiotomi, tulang simfisisnya ibu itu sengaja dipatahkan ya.
Nah, lalu gimana ya? Tentu nanti setelah dipatahkan karena untuk menyelamatkan janin ya, tentu kita juga harus kolaborasi juga dengan dokter ortopedi ya untuk penanganan lebih lanjut begitu. Tapi ini manuver yang memang bisa ya pilihan terakhir ya, saya kira. Pilihan terakhir. Jadi membuat trauma yang lain begitu. Nah, komplikasinya kita harus tahu bahwa distosia yang tidak ditangani dengan segera dapat mengakibatkan komplikasi baik ibu maupun janin. Ya, pada ibu ini akan terjadi ruptur jalan lahir akibat his yang kuat sementara kemajuan janin dalam jalan lahir ini tertahan. Ini artinya bisa rupturnya yang paling berbahaya ya ruptur di uterus ya, ruptur uteri. Ruptur uteri, uterusnya robek begitu, terus kemudian kalau misalnya mengenai pembuluh darah besar, katakanlah di situ ada arteri uterina, maka cepat sekali itu perdarahannya akan masuk ke dalam rongga perut ya, dan itu kondisinya juga apa namanya emergensi, bisa mengancam nyawa ibunya juga ya. Lalu dapat mengakibatkan terjadinya fistol karena nekrosis pada jalan lahir. Nah, itu pada ibunya. Nah, pada janin ini bisa terjadi kematian karena janin mengalami hipoksia dan perdarahan ya. Oke, jadi itu saya kira untuk sebagai istilahnya pendahuluan ya, karena memang saya mohon untuk selalu Anda cross check untuk memperdalam ya, selalu Anda cross check ke dalam textbook atau artikel-artikel ilmiah yang lain ya. Saya hanya memberikan pengantar saja seperti itu. Dan saya kira untuk kita bisa diskusi tanya jawab silahkan bisa cek di Instagram atau mungkin di YouTube channel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.